Halo adik-adik, jumpa lagi kita bersama dengan Kak Dewi. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Kak Dewi berdoa kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita sehat ya adik-adik semua. Mama, papa, opung, saudara-saudara kita sehat semua. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa yuk adik-adik. Siapkan hati kita, siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk ibadah sekolah minggu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama, mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau melakukan ibadah minggu ya Bapak. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua. Walaupun ibadah kami masih melalui online, kiranya Tuhan tetap memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau bergembira, kita mau loncat-loncat, kita mau nyanyi bersuka, bersuka, ya. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi bersuka. Sebentar ya. Bentar, Kak Dewi buka dulu nih. Kenapa belum terbuka? Bentar ya adik-adik. Nah, ini lagunya. Bersuka. Kita loncat, adik-adik kita berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan.
Adik-adik udah boleh duduk. Nah, sekarang karena kita sudah bersuka, hati kita penuh nyanyian, kita mau dengar firman ya. Kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kami dan apa yang nanti disampaikan kiranya itu dapat berbuah dalam kehidupan kami bagi semua kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Duduk yang manis adik-adik. Kita mau siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini boleh diambil Alkitab kita ya. Nah, dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Nah, Kak Dewi baca untuk adik-adik ya, tapi Kak Dewi baca dari ayat 31. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan yang ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala biji benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, jadi di dalam ayat ini kita berbicara tentang ada tadi di perumpamaan ini Tuhan bersama dengan murid-muridnya mengabarkan firman Tuhan. Nah, salah satunya perumpamaannya ini. Banyak perumpamaan yang Tuhan telah ajarkan. Perumpamaan tentang seorang penabur, ya kan? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, banyak lagi. Nah, hari ini kita mau membicarakan tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, adik-adik tahu nggak? Di sini dibilang, kita berbicara katanya tentang hal kerajaan sorga. Nah, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah, sebelum sampai ke biji sesawi, adik-adik tahu nggak tentang kerajaan sorga? Nah, kerajaan sorga itu apa itu namanya? Tuhan berdiam dan ada di sorga, ya kan? Nah, Tuhan berdiam di sana, Tuhan ada di sorga. Nah, tahu nggak adik-adik bagaimana sorga itu keadaannya? Di sorga itu tidak ada tangisan, di sorga itu tidak ada sedih-sedih. Semua itu di sorga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih. Semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan itu di sana adanya. Ya, nah di sana penuh dengan sukacita. Bayangkan adik-adik, kita tuh selalu happy, nggak ada sedih-sedih, nggak ada apapun yang membuat kita khawatir gitu, nggak ada. Nah,
itu tentang sorga, kerajaan sorga. Nah, kita melihat bagaimana hal kerajaan surga itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berarti apa? Suasana surga yang di sana itu, suasana surga itu yang tadi Kak Dewi bilang, penuh sukacita, damai sejahtera, kasih, apapun dengan kebaikan, itu harus ada di dalam hati kita. Ya, adik-adik, di dalam hati kita. Tuhan tadi dibilang di ayat ini, Tuhan menggambarkan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Adik-adik tahu nggak? Biji sesawi itu tadi dibilang di sini di ayat Alkitabnya ini biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Nih, Kak Dewi kasih tunjuk. Tuh, kecil ya. Adik-adik coba lihat gambarnya. Lebih kecil dari merica. Nah, lebih kecil dari merica. Nah, ini jenis biji sesawi, jenis sesawi putih yang sering kita makan. Ini benihnya. Nah, ini ada lagi, ada yang lebih kecil. Ini hanya tumbuh yang di Yerusalem sana. Nah, tuh, lebih kecil ya adik-adik ya. Tuh, adik-adik bisa lihat kan? Gambarnya lebih kecil. Kayak apa ya adik-adik kecilnya? Kayak makanan ini kali ya, Dek. Ikan cupang. Kecil-kecil makanannya. Nah, itu tadi Tuhan Yesus menggambarkan biji sesawi. Nah, yang sangat kecil. Jadi, perbuatan apapun yang sangat kecil itu, perbuatan kebaikan yang tadi, yang Tuhan ajarkan, nah, itu harus kita pupuk, harus kita lakukan, harus kita praktekkan di dalam kehidupannya. Karena perbuatan sekecil apapun itu akan dampaknya menjadi besar. Kalau dari sejak kecil kita itu diajarkan kebaikan, ya kan? Kita ajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, ya kan? Kita taburin dia dengan firman Tuhan, ya kan? Kita beri dia kita pelihara itu, ya kan? Kita melalui apa? Melalui doa, ya kan? Kita berikan ajaran-ajaran, pastinya tentunya dengan firman Tuhan, ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita mama, papa, opung, sob, siapapun yang mempunyai anak-anak kecil, mari kita ajarin sedari dini, sedari kecil kita ajarin untuk berbuat kebaikan. Dan itu juga harus dipelihara supaya menjadi berkembang. Pada saat kita sudah menjadi sekolah, ya kan, SD, SMP, SMA, semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, nah, sampai kita kerja pun, ya, itu akan menjadi buah di dalam hidup kita, ya kan, memberikan kasih, ya kan, memberikan sukacita kepada banyak orang. Nah, contoh-contohnya misalnya berbuat apa? Yang kita ajarkan dari kecil, berbuat kebaikan. Kebaikan apa? Contohnya adik-adik apa? Ayo adik-adik. Nah, contohnya adik-adik misalnya diminta mama untuk makan, minum susu, harus mau. Nah, itu membantu. Jadi makan, minum kita harus mau karena itu adalah untuk memberi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kita. Nah, itu telah membantu mama. Apalagi yang membantu misalnya dengan tidak mengganggu adik, ya kan, lagi bermain, berbagi permainan. Nah, itu juga. Nah, suka apalagi membantu, menolong. Misalnya, mama lagi masak, osreng. Nah, misalnya minta tolong ambil garam. Misalnya, siapa dipanggil? Kezia, ambilkan garam, tolong dong, ambilkan garam. Nah, kucuk-kucuk langsung mau. Iya, Mama. Terus udah sampai diambil, ini Mama. Terima kasih. Nah, itu perbuatan kebaikan
yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka itu dapat bertumbuh dengan baik dan kita sirami terus. Kita berikan siraman-siram itu melalui doa, perhatian, tentunya firman Tuhan, rajin sholat minggu walaupun dengan online, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu akan bertumbuh dan itu akan semakin besar dia, itu akan terbawa, memberi, mengasihi, ya kan, memberi. Nah, ada teman kita yang nggak punya kekurangan, kita memberi dengan apa yang ada pada kita berbagi kasih, ya kan? Masa pandemik, apapun itu, walaupun kita nggak sama-sama nggak punya uang, tapi dengan memberikan perhatian, menanyakan kabar, nah itu adalah perbuatan-perbuatan yang penuh kasih, tolong menolong. Nah itu yang harus kita ajarkan sedari kecil untuk anak-anak kita, adik-adik kita, semua orang. Nah, jadi harus kita pelihara. Nah, damai sejahtera, kasih, semuanya itu kebaikan harus kita ajarkan. Supaya biar terlihat kasih, sukacita itu, damai sejahtera, pemberi, itu semua harus kita sampaikan. Nah, karena memang diberi ini, sekecil apapun, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, sama halnya burung-burung juga sampai dia tinggi walaupun kecil. Nah, dia menjadi besar. Orang-orang pada datang kepada dia untuk minta tolong, minta apa gitu. Karena dia orang yang suka sering menolong, membantu. Terus ada dibilang juga perumpamaannya seperti nih, hak kerajaan surga itu seumpama ragi. Ragi, adik-adik tahu nggak ragi? Ragi itu biasanya dibuat mama atau di tukang kue itu untuk menjadi bahan pengembang. Nah, dia menjadi kembang, bagus gitu loh. Nah, itu hal-hal yang diminta Tuhan, dituntut Tuhan bagi kita. Supaya kita, walaupun kita kecil, walaupun kita tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, tetapi kalau kita dengar, dari sekecil kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ajaran-ajarannya, kita selalu berbagi, kasih, memberi dengan apa yang ada pada kita, terus menolong, ya kan, membantu, terus sikap gitu loh. Misalnya ada sampah jatuh, oh iya, kita langsung masukkan ke tong sampah. Hal-hal sekecil itu kalau seandainya dari kecil kita ajarkan, semakin besar, bertumbuh, bekerja, nah itu akan terus terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, jadi firman Tuhan untuk kita adalah yaitu untuk selalu berjalan di dalam Tuhan. Sekecil apapun kita harus mengajarkan kepada adik-adik, anak-anak kita semua. Oke, amin. Nah, sekarang kita mau kasih tahu apa ya untuk aktivitas yang gampang aja membuat salah satu kebaikan apa misalnya membantu boleh, menolong mama, papa, menolong adik, mengajari adik boleh, membereskan mainan boleh, perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita ajarkan boleh divideokan, nggak usah panjang-panjang, tetapi itu menunjukkan bahwa kita itu harus berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Ya adik-adik, tadi ada saling membantu, menolong, ya. Dan jangan lupa kita tetap harus selalu berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita mau apa ya? Nyanyi. Bisa nggak ya kakak share dari ini? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Coba Kak Dewi ambil dulu. Kayaknya Kak Dewi belum siapin. Udah, Kak Dewi ambil dari sini aja deh. Musiknya kita nyanyi Happy Ya 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 aja ya. Coba Kak Dewi cari dulu. Happy Ya Ya Ya. Oke, kita nyanyi, kita berdiri yuk adik-adik yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, cintanya semakin mendalam. Oke, kita mau tutup dalam doa. Tapi Mama jangan lupa nanti untuk persembahannya boleh nanti dikirimkan langsung ke rekening BRI, nanti akan ada tertera di bawahnya ke rekening kita HKBP Cinere. Nah, sebelum kita mau tutup dalam doa ya adik-adik, kita mau bernyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menanamkan di dalam diri kami untuk selalu berbuah, untuk selalu mengajarkan perbuatan kebaikan kepada semua orang. Saling membantu, saling mengasihi, saling menolong, dan biarlah hati kami juga selalu penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Biarlah itu selalu ada di dalam hati kami, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu mengajarkan kami. Biarlah anugerah Tuhan memberkati kami semua. Berkati kami ya Bapa, kedua orang tua kami dalam 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati dalam setiap pekerjaannya, dan juga dalam kesehatan kami semua. Kami serahkan semua ke dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye. Bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Sehat selalu, tetap tersenyum.